Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 4. Topiknya adalah pertidaksamaan rasional polinom, yaitu soal nomor 7 sampai dengan soal nomor 11. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai ya. Jadi nomor 7, soalnya berbentuk seperti ini. Cara kerjanya gimana? Nah, kita pindahkan dulu yang sebelah kanan ini ke kiri. Jadi, kita tulis minus 5 per penyebutnya. Maka yang kanan udah jadi 0. Oke, karena ketentuannya adalah satu sisi harus 0 dulu. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita harus samakan penyebut. Nah, dan berarti gimana? Yang ini kita harus silang ke atas, maka kita tulis 3 kali ini semua ya, saya tidak baca lagi. Nah, lalu yang ini kita harus silang ke atas ketemu dengan 5. Jadi 5 kali sesuatu. Oke. Nah, jangan lupa ini ada kurang ya, kurang 5. Nah, untuk yang penyebutnya kita kalikan saja. Dan kebetulan ini bisa difaktor menjadi X kurang 2 dan X kurang 1. Kalau yang ini bisa difaktor menjadi X kurang 3 dan X kurang 1. Oke, nah selanjutnya gimana? Yang atas kita sederhanakan saja. Kali masuk 3-nya dan kali masuk minus 5-nya. Oke, nah lalu kita sederhanakan menjadi minus 2x kuadrat, terus 3x dan min 1. Kalau yang bawah, lihat ya, ini x kurang 1-nya double. Jadi saya tulis aja jadi x kurang 1 kuadrat. X kurang 2-nya dan x kurang 3-nya masih ada. Oke, nah terus koefisiennya kita harus buat jadi positif dulu ya. Jadi ini kan min 2. Kita kali dulu dengan min 1. Jadi yang atas sudah jadi kayak gitu, bawahnya tetap ya. Nah, lalu yang kanan tetap 0, tapi tanda dibalik. Oke, nah lalu kita faktorkan yang atasnya, yang bawah sudah bentuk faktor. Oke, nah yang atas kita kalau faktorkan jadinya ini, 2x kurang 1 dan x kurang 1. Oke, lalu kita buat pembilangnya. Oke, dari sini dapatnya nanti setengah. Dari sini dapatnya 1. Nah, penyebutnya dari sini dapat 2, dari sini dapat 1 dan double ya. Jadi secara total, satunya itu triple, ada 3 biji satunya. Dan dari sini dapatnya 3. Oke, nah karena ini triple, berarti ketentuannya tetap selang-seling ya, kecuali kalau dia kembar atau genap, baru tidak selang-seling. Jadi gimana? Semuanya ada 4 biji X ya, kita buat garis bilangannya, mulai dari setengah, lalu 1, lalu 2, dan 3. Oke, setengah, 1, 2, 3, start dari kanan, positif, jadi pos, min, pos. Oke, nah lalu kita maunya yang lebih besar dari 0, artinya kita mau yang positif, berarti ambil 3 daerah ini, yaitu kecil dari setengah, antara 1 dan 2, dan besar dari 3. Ya, maka yang sesuai adalah opsi D. Oke, ya ini 2 tidak ada di pilihan, abaikan saja. Kita maunya yang oke, lanjut ya, soal nomor 8. Wah, ini soal luar biasa. Oke, nah yang kiri ini kita samakan penyebut dulu. Jadi ini kali ke atas, ini kali ke atas. Ya, nah bentuknya seperti ini. Yang kanan ini kita pindah ke kiri menjadi plus x kuadrat dan min 1. Oke, nah terus yang kiri ini kita sederhanakan. Yang kanan ini kita kali dengan penyebutnya ya, supaya penyebutnya sama. Oke, lalu gimana? Ini bisa coret X-nya, tersisa 2x kuadrat. Nah, yang kanan, kita kalikannya, kita kali masuk ini dengan ini. Jadinya x kuadrat kurang 1. Ya. Nah, lalu ini dengan ini, x kuadrat kurang 1 lagi. Oke? Nah, terus, sederhanakan lagi, kali masuk lagi, nanti dapatnya 2x kuadrat plus x pangkat 4 kurang 2x kuadrat plus 1. Ya, artinya apa? Artinya 2x kuadratnya ini akan habis, sehingga tersisa di atas adalah x kuadrat tambah 1 per yang bawahnya penyebutnya tetap x kurang 1 dan x tambah 1. Oke? Nah, lalu ini kerjanya gimana? Ini kerjanya bahwa yang atas kita kan mau faktorkan. Yang atas ini kalau x kuadrat tambah 1 kita buat jadi sama dengan 0, berarti kan pangkat 4-nya jadinya min 1. Nah, ingat, kalau pangkatnya genap itu hasilnya nggak mungkin minus. Artinya yang atas ini pasti tidak bisa difaktorkan. Artinya yang bawah hanya ada 1 dan min 1. Ya. Nah, jadi penyelesaiannya hanya seperti ini. Kita buat plus, min, plus, lalu maunya yang lebih besar dari 0, berarti kita mau yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, berarti
X kecil min 1 dan X besar 1. Oke, nah lalu kita lihat opsinya ya. Nah, opsi A bentuknya seperti ini. Nah, cara kerjanya gimana? Berarti kan yang atas tidak ada X, kita abaikan. Yang bawah dapatnya seperti ini. Oke, terus em, tandanya tetap lebih besar sama dengan nol. Kita buat garis bilangan. Oke, ternyata hasil akhirnya sama persis ya. Sama persis dengan yang soal asli kita. Ya, jadi eh, eh, hasilnya sama persis. Nah, itu disebut sebagai ekivalen atau setara. Ya, artinya soal asli kita dengan opsi A itu memiliki penyelesaian yang sama, maka mereka ekivalen atau setara. Ya, maka jawaban yang benar adalah A. Oke? Nah, lanjut. Soal nomor 9. Nah, soalnya seperti ini. Nah, jadi kita kerjanya gimana? Kita harus kerja 2 kali, yaitu kita fokus ke sebelah kiri dulu. Kita kerja yang ini. Jadi, 1 lebih kecil dari ini. Ya, terus gimana? Satunya kita pindah ke kanan supaya dia jadi 0, lalu kita samakan penyebut ya, jadi atas bawah kali dengan X kuadrat tambah 1. Lalu kita sederhanakan, ini pernya sampai semua ya. Nah, sederhanakan dapatnya seperti ini. Lalu kita faktorkan ya. Nah, ternyata yang atas tidak bisa difaktorkan karena diskriminannya lebih kecil dari 0. Yang bawah juga tidak bisa difaktorkan ya, karena diskriminannya juga lebih kecil dari 0. Jadi gimana? Jadi artinya ini pasti positif definite ya. Nah, artinya atas ini pasti positif, bawah juga pasti positif, maka positif per positif dan pasti lebih besar dari 0. Berarti ini pasti benar. Artinya apa? Artinya X elemen real. Oke, X elemen real itu artinya X-nya dimasukkan apapun, ini pasti benar. Ya. Nah, terus kita kerja lagi yang tahap kedua, yaitu kerja yang tengah dengan kanan. Oke. Nah, terus duanya dipindah ke kiri dan kita kalikan dengan penyebutnya ya atas bawah supaya penyebutnya sama. Oke? Nah, terus disederhanakan dapatnya seperti ini, lalu kita faktorkan yang atas. Ternyata bisa dapatnya X kurang 6 dan X kurang 1. Terus kita kerja seperti biasa, yang atas dapatnya 6 dan 1, yang bawah nggak bisa difaktorkan ya karena diskriminannya lebih kecil dari 0. Oke, lalu kita buat garis bilangan. 6, ini ada sama dengan berarti bulatnya hitam. Oke. Nah, lalu kita mau yang lebih kecil dari 0. Artinya kita ambil yang daerah tengah, berarti dapatnya 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 6. Oke. Nah, lalu kita iris hasil dari 1 dan hasil dari 2. Ya. Nah, hasil 1 kan artinya ambil semua. Berarti ini kita bisa abaikan saja ya. Hanya fokus ke daerah 2, jadi maunya 1 sampai 6. Oke. Maka yang sesuai adalah opsi D. Oke. Lanjut ya. Nomor 11. Nah, nomor 11 yang atas kita berusaha faktorkan nggak bisa karena diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah, yang bawah, yang depannya ini kita bisa faktorkan jadi ini. Nah, yang belakang nggak bisa faktorkan. Artinya apa? Untuk yang pembilang atas kita abaikan. Karena nggak ada faktornya. Yang bawah hanya ambil yang ini, tengah, dan yang ini satu. Yang ini nggak bisa tidak bisa difaktorkan, abaikan saja. Jadi kita punya 2 biji X ya buat garis bilangannya setengah dan 1. Lalu maunya yang lebih kecil dari 0 berarti ambil daerah tengah. Ya, maka jawaban akhir setengah lebih kecil X lebih kecil 1. Jadi yang sesuai adalah B. Oke? Tidak ada sama dengannya ya karena dia dari daerah penyebut. Jadi harus bulat kosong. Nah, nomor 11 bentuknya sama ya dengan yang nomor 10 ini. Jadi cara kerjanya sama. Eh, Dan kebetulan atas ini juga sama-sama nggak bisa difaktorkan, ini juga sama-sama nggak bisa difaktorkan. Ya, yang bisa difaktorkan hanya yang depan ini. Oke, faktornya seperti ini. Nanti yang dari 2x tambah 1 dapatnya x-nya min setengah. Dari x kurang 3 dapat x-nya 3. Buat garis bilangan, terus maunya yang lebih kecil dari 0, berarti ambilnya yang tengah lagi. Berarti jawaban akhir, min setengah lebih kecil x, lebih kecil 3. Oke, maka opsinya adalah opsi B. Ya, demikianlah pembahasan soal-soal di LKS 4 ini sampai dengan soal nomor 11. Semoga penjelasannya jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Oke, silahkan di like video ini ya kalau kalian suka dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya.
Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.